Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan memperoleh syafaat dan pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan, yaitu 7 kondisi umat yang paling dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita harus memahami dan menyadari berbagai tantangan dan kondisi yang dapat mengancam keimanan kita di akhir zaman. Mari kita simak penjelasan tentang kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, hilangnya ilmu dari para ulama. Salah satu kondisi yang paling dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hilangnya ilmu dan para ulama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana ilmu akan diangkat dan banyak para ulama yang akan pergi sehingga tidak akan tersisa seorang pun yang memiliki ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Ketika ilmu tidak lagi dimiliki oleh umat, maka kebodohan akan merajalela dan umat akan kehilangan pedoman hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan menghormati para ulama. Yang kedua, penyebaran dosa dan maksiat. Wahai sahabatku rahimakumullah, penyebaran dosa dan maksiat yang semakin meluas. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika orang-orang melakukan maksiat secara terang-terangan dan tidak merasa malu. Hadis riwayat Ahmad. Maksiat yang dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu akan merusak moral dan akhlak bagi seluruh umat manusia. Kita perlu menjaga diri dan lingkungan kita agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, pecah belahnya persatuan umat. Sahabatku rahimakumullah, ketika persatuan umat itu pecah, Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan hal ini di kalangan umat Islam. Beliau bersabda, satu umat ini seperti satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Perpecahan di antara umat Islam akan melemahkan kekuatan kita. Maka marilah kita selalu bersatu dan saling mendukung satu sama yang lain, terlepas bahwasanya di antara kita pasti terdapat perbedaan. Yang keempat yaitu mengutamakan dunia atas akhirat. Perkara yang keempat yaitu mengutamakan dunia daripada akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan datang suatu masa di mana umat Islam lebih mencintai dunia
dan menjauh dari akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kecintaan yang berlebih terhadap dunia ini dapat mengakibatkan kita lupa terhadap tujuan hidup yang sebenarnya. Kita harus menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Sahabatku rahimakumullah, kondisi yang kelima adalah munculnya berbagai fitnah dan tanda-tanda kecil kiamat. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul fitnah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam adalah lemahnya iman dan ketidakstabilan akidah. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang pentingnya iman yang kuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu bisa naik dan bisa turun. Maka perbanyaklah amal solih agar iman kita tetap kuat. Hadis riwayat Muslim. Perkara ketujuh yaitu adalah kesulitan dalam menegakkan kebenaran. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, akan ada suatu saatnya di mana menegakkan kebenaran itu akan menjadi sangat sulit dan orang yang mengamalkannya akan dianggap sebagai orang yang aneh. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai 7 kondisi yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Mari kita menjadikan peringatan ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan menjaga keimanan kita, agar kita harus terus berusaha untuk menjadi umat yang baik, menjunjung tinggi ajaran Islam dan menghindari sifat-sifat yang merugikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.